Jadi kemungkinan sih kalau gue prediksinya ya dari awal ya, dari sekarangnya gue bilang kayaknya sih seri sih. Seri lah kalau kayak gini. Persija agak susah menang kalau ngelihat gaya mainnya, terus ngelihat seperti apa Persib bisa mengantisipasi permainan lawan, tuh kayaknya sih seri. Itu bos-bos Persija pasti udah ngewanti-wanti, nggak boleh kalah lah gitu, lu nggak boleh kalah. Lu boleh kalah sama siapa aja, nggak boleh kalah sama Persib Bandung, pasti udah kayak gitu. Apalagi karena Persib udah 2 kali pernah juara dan juga pernah nikung Borneo juga. Tahun ini kayaknya enak, bukan enak ya, tahun ini sih kayaknya Borneo ya. Oke, Gezeners, kembali lagi di Kickoff. Seperti biasa, kita hari ini akan membahas persaingan Super League bersama 2 jurnalis Okezone. Ada Feby Novalius dan juga Wikanto Arunggudoyo. Ya, sehat, Bro. Alhamdulillah. Ini seperti biasa ya, kita membahas persaingan Super League yang semakin memanas. Terlebih kemarin Persib Bandung habis menang ya 1-0 atas PSM Yogyakarta lewat gol dari Patricio Matikardi ya, ketika laga belum genap 2 menit tuh. Kan kemenangan itu juga bikin Persib semakin kokoh di puncak klasemen dengan 72 poin. Nah, lu ngelihat dari jalannya laga Persib PSM kemarin kayak gimana? Sebenarnya kalau kemarin lawan PSM nggak sebagus Persib waktu ketemu Bayangkara tuh, Bur. Banyak yang bilang tuh ugly win gitu ya. Iya. Kemenangan yang jelek tapi nggak masalah, yang penting kan menang. Bener. Ya karena udah kejar-kejaran poin ya mau menang berapa aja yang penting Persib menang kan. Cuman kalau lihat jalannya kemarin lawan PSM ya Persib biasa aja gitu, kayak bukan Persib waktu lawan Bayangkara gitu, nggak seheroik, nggak sehebat seperti lawan Bayangkara kemarin ya biasa aja. Kalau PSIM-nya lebih agresif, lebih ini mungkin bisa bahaya dan bisa jadi satu sama. Cuman ya itu karena golnya cepet, terus Persib juga mainnya ya lumayan lah. Cuman ya buntu di depan sih. Lagi-lagi Persib harus jadi sorotan tuh, buntu di depannya ini nih. Tapi kalau menurut lo itu karena memang faktor tumpul ini depan dan ini tengah, atau karena kehebatan Cahya kalau lihat? Kalau ya salah satunya emang Cahya juga lagi top banget. Itu kalau PSM kiper bukan Cahya kayaknya banyak juga bisa sih pasti bisa kalah telak juga. Makanya ya kualitasnya Cahya ya nggak perlu diraguin lagi. Makanya juga layak banget buat dipanggil timnas emang. Ya cuman itu ini yang harus jadi sorotan Persib lini depannya sama lini tengahnya lah ya ternyata nggak bisa dapat gol banyak loh. Harus lebih klinis bisa dibilang ya, karena kan dalam penentuan gelar juara nih ya untuk cetak peluang tuh nggak mudah kan. Makanya ketika dapat peluang ya langsung maksimalin gitu. Iya benar. Lo gimana Pak? Kalau gue ngeliatnya Persib ya cuma butuh menang kan. Jadi makanya ketika golnya cepat 1-0 menit kedua ya udah, setelah itu mau dia ada peluang kayak mau enggak kayak yang penting gawangnya kebobolan, yang penting 3 poin. Jadi ya udah gitu, yang penting win benar. Dan jangan lupa juga Persib baru main selang 3 hari kan lawan Bayangkara. Waktu lawan Bayangkara memang permainannya oke, bisa menang comeback 4-2. Tapi kan dengan jarak yang sependek itu dan juga perjalanan dari Lampung ke Bandung yang ya lumayan lah, ya pasti kan menguras tenaga. Dan betul apa yang harus dilakukan Boyan Odak yang hemat-hemat skuadnya gitu. Apalagi kan dari minggu ke minggu tuh skuad Persib itu sebetulnya itu aja kan. Dia jarang rotasi, dia mempertahankan the winning team. Jadi ya perbedaan permainan antara lawan Bayangkara dan PSM sebetulnya sih ya wajar gitu. Karena itu tadi waktunya pendek dan juga perjalanan panjang. Menang 1-0 ya udahlah cukup. Yang penting kan buat Persib saat ini adalah melakukan apa yang bisa dilakukan Borneo FC. Udah itu aja. Jadi Borneo FC menang ya Persib menang. Udah gitu aja. Borneo FC seri ya Persib seri kalau nggak menang. Udah gitu aja kan. Sebenarnya kan sekarang kunci ada di Persib. Iya. Kalau pengen juara ya Persib sabu bersih aja. Karena kalau nanti di akhir musim koleksi poin mereka sama nih Persib dan Borneo, ya head to head kan dijadikan indikator kan, tolak ukur utama kan. Ya kuncinya memang dipegang Persib kan. Nah, ini kan dengan clean sheet Persib juga lawan PSIM, Teja Pakualam menyamai rekor Yo Jae-hoon ya, sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak dalam satu musim kan. Teja sudah mencatatkan 17 clean sheet. Dan itu pencapaian yang luar biasa karena sebelumnya nggak ada penjaga gawang lokal yang bisa mencetak prestasi serupa. Sebelumnya Andri Tani berapa? 15 kan ketika membela Persija Jakarta. Nah, lo nih lihat sosok Teja di bawah Mister gawang Persib gimana musim ini? Ya Teja beruntung juga sih. Dia punya lini belakang yang kualitasnya top
Liga Dunia juga ada Barba, ada Matrikardi di situ, terus ada Putros juga. Ya, itu juga salah satu yang bikin Teja bisa clean sheet sih. Walaupun emang kalau selama pertandingan ya peran Teja juga nggak bisa besar banget, nggak bisa dibohongin, besar banget buat jaga gawang Persib nggak kegogolan gitu. Gimana Bang? Ya kalau gue ngeliatnya ya Teja memang salah satu bintangnya Persib musim ini ya. Kalau nggak ada Teja mungkin Persib akan kebobolan lebih banyak. Memang nggak terlepas dari lini belakang yang bagus juga, tapi ya kalau lini belakangnya bagus tapi kipernya blow on ya nggak akan banyak juga gitu kan. Kipernya bagus tapi lini belakangnya blow on ya sama aja gitu. Jadi itu adalah salah satu salah satu kerjasama yang bagus lah. Dan juga salah satu aspek kiper kan commanding presence. Jadi ketika dia bisa mengomando lini belakang, ketika kehadirannya bisa bikin tim tenang, ya otomatis yang tengah dan depan ya lebih nyaman menyerang. Iya benar-benar. Nah ini selain Persib PSIM juga kemarin kan ada Persija lawan Persijap ya. Dan ini kan tentunya juga laga yang tidak mudah bagi Persija karena Persijap sendiri kan dikenal kuat ya di kandang ya. Persib aja kalah 2-1 kan. Dan Persija semalam setelah bermain 0-0 di babak pertama akhirnya bisa menang 2-0 ya, lewat gol Ryan Hanan dan juga siapa satu lagi? Gustavo Almeida, main pengganti ya, gantian Excel ya. Nah ini gimana lo lihat jalannya pertandingan semalam? Ya itu sebenarnya Persijap juga lagi dikejar-kejar juga supaya dia nggak degradasi kan Bur. Jadi pemain-pemain Persijap juga yang ya menampilkan kualitas yang terbaik lah lagi lawan Persija. Cuman ya lagi-lagi emang kualitas, nggak bohong sih, kualitas pemain Persija ya di atas pemain Persijap. Ya sewajarnya emang harusnya Persija sih yang menang sih. Jadi kalau dari permainan gimana lo lihatnya? Ya Persijap juga sebenarnya ngasih perlawanan yang ketat juga buat Persija, dan apalagi itu yang dia kan lagi dikejar-kejar sama Persis Solo nih di bawah supaya nggak kekejar kan poinnya kan. Sekarang beda 4 poin ya Persis dan Persijap. Bagaimana Bang? Ya Persija tampil dengan Persija seperti biasa, nggak ada yang berbeda. Walaupun pemainnya ada beberapa yang rotasi kan, ada Shane Patinama nih kemarin starter pertamanya di Persija kan sejak pindah. Nah juga ada momen menarik ketika Andri Tani diganti Seros Margono kan di menit akhir. Cedera. Nah, tapi dengan kemenangan 2-0 ini sebetulnya ya memberikan tambahan motivasi juga buat Persija. Apalagi kan akhir pekan ini ngelawannya Persib kan. Jadi itu laga yang bisa dibilang penentuan juara lah. Dan ya Persijap seperti kata Feby, dia memberikan perlawanan karena dia lagi dikejar-kejar, nggak mau degradasi. Apalagi dia kayaknya cuma butuh 2 atau 3 poin lagi untuk selamat dari degradasi kan. Dan mengingat 2 lawan Persijap terakhir itu kan Borneo dan Persib ya kan, 2 lawan yang di atas kertas pasti akan bisa ngalahin mereka. Dan juga mereka kayak dikorbankan untuk jadi juara kan. Jadi mau nggak mau Persijap mesti tancap gas sekarang, dapat poin. Dia sayangnya mereka kalah lawan Persija. Mungkin di pertandingan berikutnya mereka nggak habis-habisan karena 2 terakhir kan Semen Padang nih. Nah udah degradasi lagi kan, 2 terakhir lawannya Borneo Persib, ya udahlah. Iya. Nah ini kan, tadi benar kata Pak Arung, di weekend ini Persib akan tandang ke markas Persija ya, di pekan ke-32. Ini kan dalam sejarahnya pelatih Persib Bojan Hodak nggak pernah kalah ya di Persija. Maksudnya sebagai pelatih Persib ya, dari 5 laga Bojan Hodak membawa Persib itu mencetak 3 kemenangan dan juga 2 imbang. 3 kemenangan tuh dicetak di Bandung, sedangkan 2 imbang di Patriot ya, di Patriot kan, termasuk di musim lalu yang skornya 2 sama tuh. Persija sempat unggul 2-0 kalau nggak salah, akhirnya disamakan David da Silva. Nah ini di akhir pekan ini kan mereka akan ketemu kan. Sebenarnya kalau dari segi matematis, sebenarnya Persija masih ada peluang juara kan. Sekarang poinnya Persija tuh 65, beda 7 poin dari Persib. Kalau Persija kalah dari Persib, itu kans juara dia langsung gugur tuh. Kan pasti kan itu malu banget kan. Dipastikan gagal juara di kandang sendiri gitu. Pasti kan itu hal yang banget dihindarin oleh Persija. Sedangkan Persib juga butuh kemenangan kan untuk menghindari atau memperbesar kans mereka jadi juara. Nah ini lo lihat laga akhir pekan ini gimana? Apakah Persija akan bisa menyulitkan Persib dalam hal ini meraih kemenangan di kandangnya, atau lagi-lagi bakal kehilangan poin nih Persija di laga kali ini? Kalau kata gua di pekan 32 nih pekan yang paling krusial sih Bur. Buat Persib dan Borneo, Persija juga ya. Termasuk Persija juga. Ya Persija kalau emang bisa ngalahin Persib Bandung ya poin dia memperpendek poin dia dengan Borneo, dan di situ juga Borneo tandang juga kan soalnya ke Bali ya. Nah Bali United juga jangan dilihat
peringkatnya emang di papan tengah, tapi Bali lagi track recordnya lagi bagus juga nih, lagi menang terus nih. Jadi Borneo, Persija sama Persib bakalan seru banget nih di pekan 32 nanti nih. Terus kalau lihat pertandingan Persib lawan Persija ya, kalau menurut gua pasti Persija yang nggak mau lah ngasih kemenangan, pasti tuh bos-bos Persija pasti udah ngewanti-wanti nggak boleh kalah lah gitu. Lu nggak boleh kalah, lu boleh kalah sama siapa aja, nggak boleh kalah sama Persib Bandung, pasti udah kayak gitu, apalagi di kandang kan ini kan. Dan peluang menjegal Persib Bandung bisa juara dia di sini nih kuncinya nih ya. Kalau emang Persija lepas juga ya Persib Bandung udah pasti juara ini mah kayaknya. Gitu sih. Kalau gue ngeliatnya ya itu sih memang adu gengsi ya, nggak bisa dipungkiri bahwa Persija tentu nggak mau kandangnya jadi tempat pestanya Persib juga kan, dan juga nggak mau kalah dari Persib, walaupun ya belum pernah kalah nih Boyan Hodak ya, tapi kan 2 kali imbang dan dua-duanya sebetulnya di kandang Persija secara tenis ya. Jadi kemungkinan sih kalau gue prediksinya ya dari awal ya, dari sekarangnya gue bilang kayaknya sih seri sih. Seri lah kalau kayak gini. Persija agak susah menang kalau ngelihat gaya mainnya, terus ngelihat seperti apa Persib bisa mengantisipasi permainan lawan, kayaknya sih seri. Apalagi Persib udah lama banget terakhir kalah kan. Seri-seri mulu kan, nggak pernah kalah kan musim 18 pertandingan nggak pernah kalah. Iya, jadi ya paling seri lah. Kalau lu gimana ngelihatnya Bur? Secara materi pemain Persib sama Persija, materi pemain lebih kualitas siapa dan bisa lebih unggul siapa nanti Persib Kalau Persija? dari kualitas pemain jelas Persib ya, sedikit di atas lah. Karena kan kita lihat juga terbukti Persib juga di ACL 2 nih, di kompetisi antar klub Asia juga bisa bersaing kan. Bisa finish sebagai juara grup, ngalahin Bangkok United kandang tandang. Bangkok sendiri aja bisa masuk semifinal kan. Itu pun cuma kalah tipis dari Gamba dan sempat menang 1-0 di markas Gamba kan. Dan itu udah nunjukin kelasnya Persib. Jadi secara materi pemain memang Persib lebih unggul, tapi ya ini beda kondisi ya, karena kan laga bakal digelar di Jakarta. Dan nih ini disclaimer juga ya, karena kita syuting di Selasa tanggal 5 Mei. Sampai hari ini juga belum diumumin ya. Kandang bakal maksudnya venue-nya akan di GBK atau di JIS, karena kan di opsinya di 2 lapangan ini. Tapi kalau menurut gue sih kayak di GBK. Karena kan ya gubernur Jakarta juga Pak Pramono juga ikut membantu. Karena juga PSSI juga, walaupun PSSI yang bukan yang punya stadion, tapi juga sudah memberi restu ya. Walaupun nantinya di bulan Juni timnas lawan Oman main di situ, tapi mereka nggak masalah. Ya pakai aja, karena masih jaraknya masih jauh kan. Masih ya berarti kan ya sebulan lebih lah. Ya sekitar 1 bulan lah untuk bilang nanti Indonesia lawan Oman. Nah ini kalau gue prediksi sih mungkin skornya imbang Persija Persib. Karena ya Persija beberapa kali juga sering keteteran di kandang kan. Termasuk kalah lawan Arema, Sri lawan Dewa United. Terlepas tuh mau main di GBK, di JIS itu pasti ada aja kecolongannya. Beda sama Persib kalau main di kandang tuh dari 17 kali kandang kan Persib 16 kali menang, sekali imbang kan. Oke, kalau gue lihat sih kayaknya feeling gue imbang. Nah tapi lu kalau gue tanya, lu pengen lihat match Persib Persija ini atau Persija Persib di GBK atau di JIS? Kalau gue sih pengennya di GBK sih. Secara kualitas lapangan kan udah bagus banget kan. Ya gue berharap sih sebenarnya secara permainan Persija sama Persib emang agak beda. Cuman nih emang yang menarik tuh lini depan kedua-duanya tuh bagus-bagus. Kalau di Persija ada Maxwell Alano, kalau di Persib Bandung ada Ramon Tanke, ada Jujung, ada Beckham juga di situ ya. Pokoknya menarik sih ini. Dan kalau gue lihat selama yang Persib main nih lagi lawan Bayangkara, ketika si Persib ditekan tuh pemain tuh kayak keluar ilmu-ilmunya tuh, jurus-jurusnya Tonghai tuh lebih keluar aja gitu Bur. Kalau bola. Iya, dibanding kemarin lawan PSIM gitu. Sama si Persija juga ketika lawannya yang biasa-biasa aja susah buat ke bawah emang. Jadi kalau bagus dia bagus juga gitu. Ya kalau prediksi bingung juga, bisa seri bisa menang Persija atau menang Persib. Yang jelas sih permainan besok kayaknya bakal seru banget sih, menarik banget. Better main di GBK, lu gimana, Pak? Kalau gue pengennya mainnya di JIS sih. Kenapa? Karena buat Jackmania JIS itu kan kandangnya mereka musim ini kan. Dan juga di JIS jarak penonton dengan lapangan dekat. Jadi atmosfernya akan lebih berasa buat tuan rumah, akan lebih intimidatif ke Persib, dan itu akan menjadi ujian juga buat Persib bahwa mereka akan main di tempat yang intimidatif gitu. Jadi
kalau misalnya nanti akhir musim juara layak lah gitu, udah melewati satu neraka ya kan di JIS gitu, udah inilah, udah apa namanya, udah sah lah. Tapi kan komplit ya. Komplit, dan ya itu juga tergantung nanti misalnya di JIS apakah kalau main di JIS dibuka semuanya atau enggak, atau cuma tribun bawah ya, sampai atas ya. sampai tier 3 atau enggak. Jadi ya gue sih pengennya di JIS biar lebih seru aja. Kebetulan juga Persija kan musim ini belum pernah kalah di JIS ya. Belum. Dia seri lawan Malut, lawan Bali, lawan Dewa, dan kalahnya kan waktu itu di GBK kan, lawan Arema kan. Iya. Makanya ini ya menarik sih nanti siapa yang akhirnya dipilih ya. Akhirnya GBK ngasih restu nggak, PPK GBK ngasih restu nggak untuk menggelar laga Persija lawan Persib. Nah ini dari laga Persija Persib, dulu kalau dari skuad Persija dan skuad Persib siapa kira-kira akan jadi pembeda di laga nanti? Kalau gue selalu ngelihat pemain muda sih kalau gue. Pemain muda Persija, misalnya ada Raihan Hanan di situ. Cuman saya Raihan. Iya. Main mulu starter kan dia. Starter terus. Terus kalau di Persib ya di situ ada Beckham Putra, ada Kakang. Cuman kemarin juga pas lagi lawan Bayangkara kaget juga yang dimainin Robi Darwis kan di situ. Ya. Tapi karena keteteran langsung diganti kan? Iya itu. Kena bantai sama si Dibe kan? Iya, Kacak-kacak kok si Dibe banget emang. Ya apa? Ya pokoknya kalau gue mah pengennya pemain muda, pemain Indonesia lah gitu, yang lebih bisa menonjol dan ngasih pembeda sih. Kemarin kan di laga Persib Bayangkara ya Beckham, ada Malis ya kan? Bener. Yang jadi ya walaupun gol pertama Barba, terus gol kedua siapa lupa gue. Si ini. Gol kedua siapa si Matika? Bukan. Apa? Wing kanan. Gol keduanya ini Andrew Jung bukan yang auto lawan Bayangkara ya? Berginho. Sundulan kan? Iya, lupa gue umpan crossing Levin Kurzawa ya. Iya. Ya wajar ya lupa karena banyak pertandingan ya. Pokoknya kan Berginho, tapi setelah itu kan pemain lokal tuh, Beckham Putra sama ada Malis kan. Iya. Lu gimana, Pak? Kalau gue main lokal kan, gue sama kayak Feby, pengen lihat pemain lokal karena kan ini apa ya, dua tim papan atas di Indonesia, dua klub yang bisa dibilang terbesar lah di Indonesia. Selain mungkin ada Persebaya juga dan yang lain ya, tapi gue pengen melihat ada pemain lokal Indonesia yang bisa menonjol di pertandingan sebesar ini gitu. Kalau dari Persib mungkin Beckham, karena di pertemuan pertama Beckham nyetak gol kemenangan dan bikin kartu merah. Iya. Bruno Tubarao. Terus juga kalau di Persija gue pengennya ya kalau nggak Doni Tripamungkas, Raihan Hanan, salah satu akademi. Jadi dua-duanya menampilkan pemain dari akademi, produk aslinya. Jadi itu akan representatif lah buat wah ini ternyata dua klub Indonesia nih bintangnya yang gendong nih pemain lokal gitu. Jadi gue pengennya sih gitu ya. Tapi kalau pemain asing nggak apa-apa. Ya harapannya ya laga yang Klasiko ini jadi panggungnya pemain lokal ya. Apalagi kan terdekat juga di FIFA Matchday dan bisa jadi pantauan pelatih John Herman tentunya. Pasti pelatih John Herman pasti nonton ya. Pasti nonton di Jakarta, nggak mungkin enggak. Penting soalnya. penting soalnya. Ini selain Persija Persib juga weekend ini ada, tadi udah kita bahas sebenarnya ada Bali United lawan Borneo FC. Nah, ini kan Bali United jadi tim pertama yang ngalahin Borneo musim ini kan. Borneo di awal musim kan sempat catatkan 11 kemenangan beruntun, menang lawan tim-tim besar, ngalahin Persija di Segiri, terus juga sempat menang lawan tim-tim besar lah. Tapi akhirnya kesandung di pekan ke-12 ketika menjamu Bali United yang sebenarnya saat itu juga lagi compang-camping kan di lawasan Johnny Johnson yang kita prediksi bakal bagus, ternyata ancur-ancuran di awal, walaupun sekarang pelan-pelan udah mulai bangkit ya. Nah ini lu lihat jalannya laga Borneo lawan Bali seperti apa kira-kira? Apakah Borneo akan tumbang di Bali sekaligus melanggengkan jalan Persib untuk jadi juara atau seperti apa? Ya bisa jadi Borneo bisa dikalahin Bali United sih nanti di laga pekan 32 besok. Terus kalau dilihat Bali United, emang cara main Bali United sekarang beda banget dibanding 5 pertandingan sebelumnya yang dia main kurang bagus lah gitu. Sekarang main Bali United ya bagus. Lebih Spartan, lebih rapi gitu, lini depannya juga lebih bagus gitu. Crossingnya juga bagus sekarang. Iya, lebih berasa, makanya itu hasil yang dia dapat juga. Dia bisa menang lah di kandang walaupun tandang gitu-gitu. Ya makanya pas besok ketemu Borneo, ini mah tantangan berat banget nih buat Borneo lawan Bali United nih. Ya walaupun Borneo juga Peralta dan temen-temennya juga ya emang kompak juga. Ya ini sebenarnya Bali sama Borneo timnya sama-sama kompak aja sih. Jadi tinggal besok pemain siapa yang lebih siap, pemain siapa yang lebih bisa on fire, besok pasti dia yang bakal menang. Menurut gue sih nggak bakal seri sih ini pertandingan. Pasti ada yang menang, iya. Dan Borneo juga beberapa match terakhir menang tandang terus ya. Iya. PSM,
Dan itu kan nunjukin kalau Borneo yang getol banget buat juara nih. Karena kapan lagi setelah 2023 juara di regular series kan, akhirnya kan kesandung di championship series kan bete banget kan. Itu ibaratnya dari pekan pertama sampai pekan ke-34 dominan banget, tapi akhirnya kalah di 2 pertandingan kan. Dan itu nyesekin banget. Itu gimana Pak lihat match nanti Borneo Bali? Bali United itu berubah di putaran kedua sejak kedatangan TPI Yachida dan juga Diego Campos. TPI Yachida ini kan salah satu pemain yang oke lah CV-nya di Liga Jepang ya, regular starter, terus ketika masuk ke sini ternyata kualitasnya ya di atas pemain rata-rata Indonesia lah. Terus juga Bali sekarang ketajamannya membaik setelah ada Diego Campos kan. Jadi ini tantangan besar buat Borneo, betul, apalagi ini main tandang. Bali adalah tim yang mengalahkan mereka di pertandingan pertama, di putaran pertama, dan Borneo harus habis-habisan pekan ini karena kalau enggak ya gelar juara akan melayang ke Persib. Dan itu juga apa ya, jadi kayak 2 kali dikerjain Persib lah, waktu 2003-2024 kan Championship Series kan. Dan ya itu kayak misalnya di NBA siapalah juara di regular season tapi ketika sudah masuk ke grand final playoff NBA itu udah goyang lah, sama atau kayak misalnya di Pro Liga lah. Gresik Ponska Plus kemarin ini kan jago banget tuh di Putri tuh kan, sampai peringkat pertama klasemen di regular season, terus di Final Four juga regular posisi pertama, tapi di grand final dia kalah sama Jakarta Pertamina Enduro. Nah, Borneo tentu nggak boleh kayak gitu kalau dia pengen juara musim ini, apalagi dia pernah 11 kali menang, sempat memimpin klasemen lama, terus tiba-tiba menurun salib Persib. Kalau dia nggak juara lagi musim ini sih, ya udahlah dia kesempatan untuk juara kayaknya susah sih, susah lagi gitu. Jadi mau nggak mau dia harus habis-habisan di 3 pertandingan terakhir, 3 pertandingan terakhir, dan dia harus menang. Tapi nih, kalau misalnya gue tanya sebagai fans netral ya, lu kalau disuruh milih, lebih milih Persib apa Borneo yang juara? Kalau secara materi pemain seharusnya emang kalau gue punya klub misalnya nih, punya klub Persib Bandung, lihat pemain ini harusnya Persib sih juara, Bur. Ya kalau dibandingin sama materi pemainnya Borneo, ya walaupun di situ juga banyak pemain timnas, terus pemain asing yang bagus-bagus, ya kalau dibandingin Persib ya jauh banget. Persib harusnya emang layak banget buat juara, tinggal rezeki dianya aja nih, tinggal rezeki Persib nih dapat apa enggak gitu sih. Kalau gue, karena Persib udah 2 kali pernah juara dan juga pernah nikung Borneo juga, tahun ini kayaknya enak, bukan enak ya, tahun ini sih kayaknya Borneo ya. Apalagi kalau ngeliat dari akhir-akhir nih, udah tinggal ini aja, tinggal ya kadang mental dan juga kesiapan sebelum pertandingan tuh lebih penting ketimbang skill, ketimbang ya itulah, ketimbang skill, ketimbang strategi, karena penentuannya di lapangan, mental itu kadang jadi jadi sesuatu yang pembeda. Apalagi sekarang posisinya adalah Borneo yang mengejar, bukan Persib yang mengejar. Jadi kadang tim yang dikejar tuh lebih berasa pressure-nya, apalagi lebih besar ya. Iya, lebih besar, apalagi mereka apalagi Persib harus menang untuk jadi juara, sementara Borneo kan kadang-kadang harus berharap Persib jatuh, sandung. Jadi tekanan menurut gue lebih dari Persib, jadi gue kayaknya Borneo sih. Kalau gue sih sebagai pecinta timnas dan juga pecinta Liga Indonesia, gue sih berharap Persib juara. Kenapa? Karena di kompetisi antar klub Asia musim depan, kalau Borneo yang main di ACL 2, gue nggak yakin tuh klub bakal melaju jauh. Karena kita lihat berkaca dari musim ini, Persib tuh kompetitif gitu kan. Walaupun lawan-lawannya tim-tim Asia Tenggara kan, lawan Bangkok, Lion City, Selangor, dan Selangor kan di Super League Malaysia peringkat 2 kan. Bangkok walaupun peringkat 5 tapi di ACL 2 bisa masuk semifinal. Terus Lion City Sailor kan runner up ACL 2 musim lalu. Terus musim ini juara Liga Singapura lagi, dan Persib bisa ngalahin mereka nih. Maksudnya ngalahin di klasmen ya. Dan di musim depan kan kabarnya Persib juga datengin beberapa pemain kan. Salah satunya tuh datengin Patrick Robson, tuh ada wingernya Sverrieng. Jadi Sverrieng kan sebenarnya udah kita bahas sebelumnya. Sverrieng tuh klub Liga Kamboja yang masuk ke final AFC Challenge League dan juga masuk ke final ASEAN Cup Championship. Berarti kan Persib ini dengan kabarnya merekrut si Patrick Robson ini menunjukkan kalau Persib tuh dia butuh pemain yang punya pengalaman main di Asia. Jadi kan udah mempersiapkan itu. Jadi di musim ini kan sebenarnya pemain asing Persib bisa dibilang kayaknya hampir nggak ada yang punya pengalaman di kompetisi antar klub Asia ya. Misal kayak Barba kan main di Eropa, terus Matri Cardi mungkin kenyang di Argentina. Kayak William Barros mungkin main di Liga Kuwait tapi klubnya
nggak ada kesempatan buat main di ACL 2 Di atau di ACL, ACL Elite gitu. Makanya ya gue harapannya sih Persib bisa juara, terus juga bisa datengin pemain-pemain yang punya pengalaman main di kompetisi antar klub Asia, entah pemain JDT atau ex pemain Buriram. Ya kalau bisa sih datengin lagi pemain-pemain dari Liga Jepang tuh, yang memang punya level yang lebih tinggi lagi kan. Gamba Osaka sebenarnya kan di Liga Jepang pun dia finish peringkat belasan kan, tapi di ACL 2 bisa masuk final. Dan berarti kan itu menunjukkan ke standar Liga Jepang tinggi banget. Nah, terus juga kalau kita lihat di bursa transfer sebenarnya baru dibuka per 1 Juli kan, bursa transfer musim panas ya. Ini tapi Bojan Hodak sempat ngaku nih, katanya dia sempat punya keinginan datengin Moussa Sidibé kan. Tapi nggak bisa karena nggak dilepas sama JDT. Sebenarnya Bojan Hodak kan sama klub Malaysia tuh punya hubungan baik lah, karena dia lama kan latih di Malaysia, bahkan punya rumah juga di Malaysia. Nah ini lo melihat Moussa Sidibé cocok nggak main di Persib? Ya cocok aja sih Bur. Walaupun Karena dia beda tipe sama William Barros. Baros kan dia Barros sempat dikritik, sempat golin banyak di awal musim, tapi beberapa bulan terakhir kan mulai cadangan juga nih. Tapi kalau kita lihat secara sistem kan ya berjalan banget. Dia kalau defensif tuh cepet banget kan, membantu pertahanan, nge-backup Kakang atau nge-backup Eliano kalau jadi fullback kiri. Sebenarnya William Barros makanya dimainin terus sama Bojan Hodak kan. Nah ini tapi secara tipe permainan Barros sama Sidibé kan beda banget nih. Beda banget. Nah ini gimana? Lebih individu Sidibé sih sebenarnya. Cuman ya Persib kadang-kadang kan itu dia ketemu tim yang agak-agak bertahan tuh agak-agak buntu Bur. Makanya butuh banget kayak pemain kayak Sidibé gitu yang akselerasinya bagus gitu, lebih berani. Ya walaupun di situ ada Sadil juga, Berginho juga ya lumayan ya. Sidibé bisa jadi opsi tambahan pemain Persib sih kalau misalnya dia juara Super League dan lolos nanti buat ACL 2 sih. Gua mesti meriksa dulu ya, ini Sidibé pernah di bawah Boyan Hodak apa enggak di JDT ya. Kalau misalnya pernah berarti Boyan Hodak pasti tahu lah kualitas Sidibé kayak apa kan. Dan dia juga udah tahu lah, dia udah pernah menangani Sidibé, Sidibé juga tahu seperti apa yang mau dimauin Boyan Hodak. Jadi kalau misalnya didatangkan ya tepat-tepat aja, karena ya itu tadi karena mereka berdua pernah dekat. Dan kemarin habis lawan Bayangkara kan ngobrol tuh berdua kan. Nggak salim malah Sidibé ke Boyan Hodak. Jadi udah saling kenal, udah saling tahu lah karakternya Sidibé seperti apa, Sidibé tahu Boyan Hodak maunya apa. Jadi ya datangin cocok-cocok aja sih. Kalau dia datang berarti harus ke Depak, siapa kira-kira? Baros, Berginho. Baros kayaknya feeling gue Baros kayaknya. Ramongan kayaknya ke Depak. Sama striker Persib pasti kayaknya ada yang kegeser pasti kan. Iya. Levin Kurzawa kayaknya ke Depak, karena kan 6 bulan kontraknya. 6 bulan kontraknya. Kontraknya 6 bulan. Ya walaupun Kurzawa mainnya, tapi Kurzawa emang beda banget kualitasnya pas lagi lawan Bayangkara emang ya. Kelihatan banget emang. Ya itu tinggal dia adaptasi dan mungkin bisa jadi pertimbangan Persib buat memperpanjang kontraknya supaya juga itu ngasih manfaat buat banyak pemain muda di Persib, pemain lokal Persib, cara main bolanya transfer ilmu karena itu penting banget buat pengalaman ya, memang kita. Minusnya Kurzawa sekarang tinggal di stamina aja. Iya. Di luar stamina itu kan skillnya masih oke kan. Crossingnya lawan Bayangkara itu berkelas banget kan. Ngepas banget kepalanya Berginho kan. Kita kayak match sebelumnya jarang banget liat Berginho nyundul. Jadi sundulannya keren banget itu karena faktor crossingnya Kurzawa ngepas banget kan. Ini selain Sidibé juga Persib dikaitin sama selain Patrick Robson juga yang kamera sudah sepakat, Mariano Peralta nih. Ini Peralta sebenarnya cocok nggak sih di Persib? Karena kan kalau kita lihat skuad Persib saat ini tuh mungkin yang jadi masalah tuh pemain di nomor 10 ya. Karena ya mungkin kayak Tomaye, Lucho, Adam Alis itu kan sebenarnya bergantian dimainin di posisi itu kan. Nah, ini lu lihat gimana sosok Peralta? Wah, kalau misalnya Peralta dilepas Borneo terus masuk Persib Bandung sih ini mantep banget sih Bur. Bisa Persib skuadnya makin megah banget. Terus ya Bojan Hodak makin enak aja sih buat milih pemainnya. Terus gue lihat emang kayaknya Tom Haye emang butuh tandem, satu lagi tandem. Dia kayaknya nggak butuh gelandang bertahan yang ini banget, dia butuh kayaknya emang yang bisa pegang bola, akselerasi bola, tujuan bolanya ke depan, gol gitu-gitu sih. Dibanding dia tandem sama Lucho misalnya, dibanding sama Mark Locke, dia kayaknya emang lebih Tom Haye bisa lebih maksimal, lebih luas kalau misalnya ada Peralta di situ.
ya itu apa ya gelandang, bener-bener gelandang buat Kreatif umpan ya. kreatif juga. Pemain yang nusuk gitu kan. Ini gimana, Pak? Kalau gue Mariano Peralta nih kuncinya sebetulnya di klubnya ya, di Borneo FC. Kan ya memang kontraknya kan habis di akhir musim, tapi kalau misalnya Mariano Peralta bisa bawa Borneo FC juara, ada kemungkinan kontraknya diperpanjang. Iya. Kalau misalnya, juara ya. iya kalau juara. Kalau misalnya Borneo FC nggak juara, bisa aja Mariano Peralta dilepas. Dia penasaran pengen juara ya ke Persib gitu. Tapi kalau misalnya Borneo FC juara, kayaknya mungkin akan dilepas juga karena dia udah merasakan gelar juara. Dan Persib akan lebih penasaran untuk juara lagi dan pasti akan ngincer Peralta juga. Jadi ya kuncinya di klubnya sih, apakah musim ini juara atau enggak gitu. Dan balik lagi memang kalau dari segi keuangan ya bukan masalah buat Persib ya. Iya. Persib juga sebenarnya punya track record datengin pemain Borneo kan. Ada Malis, Berguinho, itu kan dari Borneo semua kan. Kayak dari segi ya negosiasi antara manajemen Persib dan Borneo sebenarnya ada track record yang bagus lah. Iya. Makanya nanti kalau misalnya memang Peralta datang ke Persib sebenarnya bukan hal yang mengejutkan kan. Iya. Dan apalagi kan ya sempat ngobrol juga sama beberapa pemain Persib kan setelah laga lawan Borneo Persib di Segiri kemarin. Iya. Makanya sih menarik sih. Gue sih harapannya pemain-pemain yang datang di Persib di musim depan tuh punya kualitas bagus karena ya Persib bakal jadi representasi Indonesia nih di Asia kan. Benar. Entah ya nanti kalau kayak 1-2 udah pasti disegel Persib Borneo lah ya. Iya. Berarti kan Persib ya pokoknya ya Persib Borneo akan tampil di ACL 2 atau di AFC Champions League kan. Harapannya mereka bisa kompetitif di situ sampai nanti ya di wakil Indonesia di Asia di musim 2027 tuh ya makin bertambah lah jumlahnya. Dari sekarang 2 mungkin jadi 3 gitu. Oke deh, kita akhirin aja kali ya obrolan kita kali ini. Pokoknya kita saksikan nanti kira-kira akan siapa yang jadi juara Persib dan Borneo. Nah, ini bagi Okezoners juga nanti di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 saksikan YouTube official Okezone untuk menyaksikan live reaction antara Persija melawan Persib Bandung. Nah, itu juga laga yang akan menentukan ya siapa yang nanti akan jadi juara Super League. Oke, Okezoners, sampai jumpa di podcast Kickoff selanjutnya.